Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajul Arkarega Firman dengan nomor NPM 233402365. Saya di sini akan melakukan interview tugas untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis mata kuliah yang diampu oleh Pak Alvin. Jadi langsung aja, di sini ada ketua Karang Taruna kita, ya. Jadi kita ada beberapa pertanyaan nih buat Kampung Sindang Laya. Ya, ya silakan. Buat pertanyaannya mungkin kayak gimana sih Karang Taruna mengidentifikasi masalah atau kebutuhan paling mendesak dalam lingkungan sekitarnya? Sebelum ke pertanyaan tersebut, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rifan Nijar, sekarang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di Kampung Sindang Laya. Tadi pertanyaannya, bagaimana supaya mengidentifikasi masalah tersebut yang ada di lingkungan. Biasanya saya itu melakukan kerjasama dengan RT. Jadi setiap RT seperti contohnya RT 1, RT 2, beliau kan masing-masing RT itu selalu ada orang-orangnya. Nah, orang-orang tersebut kan selalu mempunyai masalah warganya gitu. Ya, dari masalah-masalah tersebut biasanya warga itu langsung lapor ke ketua RT. Biasanya RT itu langsung ditulis kalau pertanyaan, kalau permasalahannya itu sedikit rumit, atau kan bisa juga kalau masalahnya sepele kan mungkin mesti diselesaikan sama RT-nya itu sendiri. Nah, RT juga kan kalau masalahnya sulit, seperti misalnya nggak ada tempat sampah nih yang untuk dikumpulkan, harus bagaimana? Nah, RT itu biasanya akan kerjasama dengan Karang Taruna juga, itu seperti itu. Tapi Karang Taruna juga nggak semena-mena ikut sama RT, nggak nungguin RT juga, tapi ada juga warga juga ada yang melapor ke Karang Taruna juga. Dan Karang Taruna juga nggak nunggu warga, tapi Karang Taruna juga observasi, mengamati juga apa masalahnya di sini, gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang warga juga inisiatif gitu, laporan langsung ke inisiatif. Karang Taruna, ada yang ke RT langsung, tapi Karang Tarunanya juga suka survei gitu ke RT. Kan di sini ada berapa RT? Ada 1, 2, 3 RT. Jadi dia survei 3 RT. Secara berapa minggu sekali? Biasanya seminggu sekali kalau saya. Iya. Soalnya kan nggak mungkin satu hari sekali. Nggak mungkin. Mempererat silaturahmi itu. Terlalu ini, nanti privasi RT kebuka. Aduh. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana memastikan kegiatan gitu? Jadi nggak cuma seremonial doang gitu di sini tuh. Gimana tuh kegiatannya? Iya. Kalau di sini itu ada program seperti program angkut sampah atau 17-an seperti yang lainnya. Nah, angkutan sampah itu kan dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Jadi si kelompok itu bisa bertanggung jawab untuk dari hasil, untuk memastikan sampah itu dibersihkan pada hari itu juga. Nah, jadi tidak disebut seremonial itu juga. Jadi ada kegiatan berkelanjutannya untuk hal tersebut. Seminggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Dibagi kelompok. Ya berarti punya banyak anggota ya Karang Taruna di sini. Ramai banget di sini. Jadi di sini kan di dalam gang gitu kampungnya. Jadi kita gotong royong ngangkut-ngangkutin sampah warga, lalu diangkut ke depan ke penampungan sampah gitu buat
diangkut sama truk buat dibuang ke TPA-nya. Kita juga kan untuk silaturahmi juga ada beberapa kegiatan lain seperti main bareng atau futsal ya biasanya, futsal, badminton, mini soccer. Iya. Biasanya gitu. Pemuda. Nobar itu suka kan ya? Iya, kadang-kadang kalau ada Persib main. Persib main. Persib itu Bandung. paling ada nobar di belakang. Suka pada ngumpul warga. Di situ juga banyak. Ada dari anak-anak sampai ring tua. Biasanya suka ada. Lanjut pertanyaan selanjutnya aja. Pertanyaan ketiga, mungkin strategi paling efektif gitu buat meningkatkan partisipasi warga, apalagi yang muda-muda gitu sekarang, yang SMA, SMP gitu. Biasanya kan anak muda itu suka sekali ini main-main, hiburan pasti kayak nobar gitu berarti ya. Nobar gitu. Jadi bisa jadi nobar seperti sedikit-sedikit lah buat ikutan nih. Ayo kita ikutan Karang Taruna buat ini menjaga masyarakat apa ini. Jadi supaya terlibat. Jadi ngajaknya itu sedikit-sedikit. Yang penting pasti pendekatan dulu berarti ya, diajakin nobar gitu, mengenal Karang Taruna kayak gimana. Seru-seru orangnya gitu. Itu kan pada masa sekarang juga kan game online lagi marak nih. Bisa jadi diajak main bareng. Mobile Legends, mabar gitu. Kan bisa juga seperti itu. Mabar. Terus mungkin tambahan lagi biasanya ada turnamen nih. Turnamen untuk anak muda biasanya. Dan warga juga. Warga yang tua juga lah pasti pada mengerti kalau seperti itu. Soalnya kan harus ada penyesuaian yang tua dan yang muda juga. Jadi yang tua senang, yang muda senang. Jadi turnamen tersebut harus ini sesuai gitu. Iya. Sama gitu. Jadi iya. Kemarin juga saya lihat-lihat tuh yang ikut turnamen tuh bukan anak-anak doang gitu. Bapak-bapak juga ada yang seru-seruan doang gitu. Iya, ikut. Seru-seru. Lanjut aja. Ya itu letaknya dalam strategi itu. Jadi yang muda sama yang tua itu gak pilih-pilih gitu. Iya, akrab-akrab. Jadi di sini akrab-akrab gitu orangnya. Jadi kan untuk selanjutnya itu gak kesusahan gitu. Untuk melanjutkan program atau kegiatan bermasyarakat di sini juga. Seperti itu. Jadi yang muda sama yang tua tuh di sini kelihatannya itu nggak kagok gitu. Istilahnya ada apa-apa bilang, butuh bantuan bilang. Pasti gitu. Pasti. Nggak sungkan-sungkan gitu. Kalau cara pendekatannya kayak gitu ya, terusnya mungkin kayak gitu. Iya pasti. Mungkin di kampung sini sih seperti itu. Lanjut aja pertanyaan berikutnya itu yang terakhir mungkin ini. Iya. Contoh kegiatan di sini itu apa aja gitu. Yang tadi kan udah disebutin juga. Tadi beberapa udah disebutin juga ya seperti angkut sampah. Dan seminggu sekali itu pasti rutin tiap hari Minggu itu. Tiap hari Minggu. Itu anggotanya pasti yang tua yang muda pasti ada. Tuh. Suka ini ya seminggu sekali juga. Iya. Apa? Mini soccer seperti kegiatan untuk olahraga. Terus ada juga kerja bakti. Biasanya disebutnya juga itu jumsih kalau di sini, Jumat bersih. Iya. Mungkin rata-rata itu Jumat bersih sebutnya. Itu sebulan sekali pasti selokan lingkungan yang kotor itu pasti dibersihin. Kita itu. Mungkin begitu. Tapi kadang kalau ada pembangunan madrasah kayak di belakang kemarin itu iya, pernah ya. Pada
ini kan mungkin itu rutin enggak sih ya, cuman situasional gitu, situasi. ada situasi Kalau yang bisa kita bantu. kalau seperti fasilitas umum itu seperti madrasah atau sekolah atau masjid atau gang ini apa gapura itu kan suka juga di bareng-bareng di Karang Taruna. Karang Taruna suka mengajak anak muda seperti itu untuk kolaborasi dengan orang tua membutuhkan bantuan seperti itu. Aduh, udah 10 menit, udah lewat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Ketua Karang Taruna, Ya, sama. Kang Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.